Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 21033153 dengan mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 1 dengan dosen pengampu Dr. Anda Murtiani MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil praktikum hukum 2 Newton dan gerak peluru. Yang pertama, hukum 2 Newton. Tujuan percobaan adalah mengetahui hubungan antara gaya diberikan pada benda F dengan percepatan gerak benda A, mengetahui hubungan antara massa benda M dengan percepatan gerak benda A. Kompetensi: mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada satu sistem benda. Teori dasar: dalam hukum 1 Newton, kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam, atau jika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan laju tetap pada lintasan lurus. Apa yang terjadi jika resultan gaya tidak sama dengan 0? Hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Hukum Newton 2 juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan, yaitu F adalah M sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, dan M adalah konstanta kesebandingan atau massa, adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda. Alat dan bahan yaitu aplikasi pad interaktif, simulation, dan komputer. Prosedur kegiatan: yang pertama, tahap persiapan. Kegiatan 1, bukalah aplikasi pad interaktif simulation pada komputer. Yang kedua, klik menu play with simulation, kemudian pilih submenu fisika atau gerak motion, lalu pilihlah simulasi force dan motion basic. Klik tombol play pada tampilan simulasi force and motion basic untuk memulai menjalankan program seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya pilih acceleration sehingga muncul tampilan di bawah ini, dan beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan, resultan gaya, nilai massa benda, dan percepatan. Sistem bekerja tanpa gaya gesekan, sehingga muncul tampilan sebagai gambar di berikut ini. Tetapkan massa benda 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Dan tetapkan gaya yang dikenakan 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Selanjutnya, lakukan nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. Dan amati percepatan gerak benda yang dihasilkan. Selanjutnya, masukkan hasil pengamatan pada tabel. Kegiatan 2. Yang pertama, ulangi langkah nomor 1 sampai 6 pada kegiatan 1. Tetapkan gaya yang dikenakan 100 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengaturnya. Tetapkan massa benda 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut ini. Lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100, 150, 200, dan 250 kg. Amati percepatan gerak benda yang dihasilkan dan masukkan pengamatan ke dalam tabel. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak peluru. Tujuan percobaan adalah
menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh, dan menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh, serta mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Kompetensi mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Teori dasar gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditambahkan dengan kecepatan awal v0 dan arah membentuk sudut elevasi 0 terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar di bawah di mana Y max dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru seperti gambar yang tertera di bawah ini. Alat dan bahan, yang pertama komputer atau laptop atau HP Android, yang kedua software simulasi projective motion, yang ketiga jaringan internet. Prosedur kegiatan, tahap persiapan, buka laptop atau notebook, hidupkan laptop atau notebook. Yang ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Carilah tempat di mana software aplikasi Projective Motion disimpan. Selanjutnya, observasi aplikasi Projective Motion yang seperti pada gambar di bawah ini. Pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Bukalah aplikasi Projective Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru, dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Kemudian atur sudut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat. Selanjutnya variasikan kecepatan awal peluru. Amati perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal. Selanjutnya, hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan pada tabel di bawah ini. Pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, bukalah aplikasi Projective Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon. Selanjutnya variasikan nilai sudut elevasi dan amati perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal. Pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Bukalah aplikasi Projective Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Aturlah kondisi tanpa hambatan udara, kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi konstan 45 derajat. Selanjutnya, variasikan diameter dan massa peluru, dan amati pengaruh diameter dan massa peluru terhadap jangkauan horizontal. Selanjutnya, hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan ke dalam tabel di bawah ini. Pengolahan data, hitunglah komponen vektor dan resultan vektor untuk setiap jangkauan terjauh yang diperoleh pada tabel. Hitunglah tinggi maksimum yang dicapai peluru untuk setiap kondisi pada tabel 2A dan tabel 2B. Bandingkan hasil yang diperoleh dari kedua kondisi tersebut. Dan selanjutnya, hitunglah tinggi maksimum yang dicapai peluru untuk data pada tabel 3, bandingkan hasil setiap pengukuran.